Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di minggu pertama di bulan Januari. Nah, tahun ini kita akan masuk di dalam visi gereja, yaitu temanya adalah tahun pergeseran besar dan tahun mujizat. Saya percaya kalau ada hal yang bergeser, apa yang bergeser? Pola pikir kita, ya, keberanian kita untuk hidup bagi Tuhan. Lalu komitmen kita kepada pertumbuhan rohani. Maka saya percaya namanya mujizat itu akan datang dalam hidup kita. Katakan amin. Halo amin. Makanya berjam-jam Pastor Philip dengan tim pemimpin-pemimpin kita berdoa sungguh-sungguh. Mau dibawa kemana gereja kita ini. Nah, sungguh-sungguh kita akan melihat tahun ini akan banyak sekali mujizat terjadi. Amin saudara. Halo amin. Karena itu ikutilah visi gereja. Tadi pagi saya sampaikan pada jemaat. Visi gereja itu melindungi kita. Saya secara pribadi ya dan keluarga banyak kali dilindungi. Ketika visi gereja ada. Saya adalah seorang murid yang mau ikut dalam visi gereja. Saya ini bukan segerombolan orang banyak yang datang ke gereja. Bukan. Tapi saya adalah murid. Amin. Beda memang di gereja kita ini. Ya kita di gereja ini banyak ada dua kelompok, maksudnya ada dua kelompok. Kelompok pertama ada kelompok murid, tapi kelompok kedua ada kelompok yang cuman ke gereja. Saya harap saudara yang datang pagi ini adalah Anda adalah kelompok murid, katakan amin. Halo amin, mau diajar. Makanya waktu masuk dalam visi gereja ini, tahun ini maka saya tahu bahwa ada banyak hal yang harus bergeser di hidup saya. Ada satu komitmen baru keluar. Oh, di paradigma saya di hal ini saya harus berubah. Di hal ini saya harus berubah. Di hal ini saya harus berubah. Ketika itu menjadi sebuah komitmen kita untuk berubah. Maka otomatis kita ini menjadi murid Kristus. Bertumbuh dalam Tuhan. Dan saya tahu yang namanya mujizat pasti akan dekat dengan kita. Karena apa? Anda adalah orang yang diubahkan. Dikatakan amin. Halo amin. Makanya itu perlu sebuah keputusan. Siapapun saudara, termasuk saya pun. Ya, namanya dosa itu dia nggak peduli siapapun. Ya, ada lagunya kok apa? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Anda tahu lagu itu? Anda tahu nggak lagu itu? Kalau Anda tahu, saya tahu umur Anda berapa. Ya kan? Dosa itu datang menggoda anytime. Setiap waktu. Kalau kita nggak mau hidup di dalam visi gereja, dalam perlindungan ini, maka mudah bagi kita untuk dijatuhkan. Sangat mudah. Kita lihat satu contoh di Alkitab. Seorang yang namanya Petrus saja. Seorang Petrus, seorang yang bahkan dikatakan itu murid Kristus. Ya murid salah satu murid yang dekat. Ya kokoh dari murid-murid yang lain itu bisa menyangkal Yesus. Bisa jatuh dalam penyangkalan. Mari kita akan lihat. Coba ini supaya kita hati-hati ya. Oke. Di dalam oh ya, saya akan sampaikan seharian ini, coba temanya dulu. Ya tema, ya ibarat tadi saya soal menyingkap selubung rohani. Lalu yang kedua ini imanmu jangan tergoncang. Yang ketiga hanya mengambil keuntungan saja. Nanti mungkin yang ibadah ketiga saya ganti ya nanti. Tapi yang keempat ini komunitas dan berbondong-bondong orang. Itu beda, VS komunitas dan berbondong-bondong orang. Nanti tadi yang saya jelaskan. Supaya Anda tahu, kita ini bangun komunitas. Komunitas kita namanya CG, amin. Aminnya 3, amin. Halo, amin. Komunitas kita di CG, nanti saya jelaskan, oke. Nah sekarang imanmu jangan sampai tergoncang. Matius 26 ayat yang ke-30. Nah. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Wah, ini sebuah terjadi percakapan tentang iman. Waktu itu Yesus berkata, nanti ya hati-hati, imanmu akan tergoncang. Wah, begitu didengar oleh Petrus langsung berkata, oh enggak mungkin. Bahkan aku mati bersama dengan engkau, aku enggak mungkin imanku tergoncang. Aku tidak akan menolakmu. Aku tidak akan menyangkal Tuhan. Yesus berkata, nanti ya sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Oh enggak mungkin, kalau mereka sih terserah tapi aku enggak. Petrus itu begitu yakin bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan. Saudara, ini sebuah pernyataan yang seharusnya enggak apa-apa. Ini pernyataan benar. Saya tidak akan menyangkal Tuhan. Ya, itu adalah pernyataan iman. Pernyataan iman daripada Petrus itu yang akan sungguh-sungguh kita memasuki tahun ini dengan iman. Aku percaya aku pasti diberkati. Aku percaya pasti mujizat terjadi dalam hidupku. Oh, aku tahu ini kan tahun mujizat bagi aku. Ya, seperti kata Pastor Philip dan para pemimpin, Pastor Yudi, Pastor Aan, bahwa tahun ini adalah tahun mujizat bagi aku. Tidak salah dengan itu. Percayalah mujizat akan terjadi. Katakan amin. Halo, amin. Tapi bukan sekedar pernyataan iman. Makanya yang pertama saya tulis begini. Ini yang perlu kita pelajari. Perkataan dan tindakan harus selaras. Sejalan. Sejalan dan selaras. Sejalan. Perkataan iman dan tindakan harus sejalan. Petrus gagal di sini. Petrus cuma berkata, oh aku tidak akan menyangkal engkau. Aku tidak akan menyangkal Tuhan. Bahkan aku rela mati bersama dengan engkau. Aku tidak, terserah kalau mereka yang lain mungkin iya. Tapi aku tidak. Pernyataan ini tidak salah. Ini pernyataan iman. Tapi pernyataan iman itu harus berjalan sejajar atau berjalan bersama dengan tindakan iman. Katakan amin. Halo, amin. Anda cuma pernyataan iman tapi hidupmu tidak berubah. Itu sama dengan omong kosong. Oh saya pasti berhasil. Tapi hidupmu males. Gak mau bekerja. Mana bisa berhasil? Ada bagian-bagian di mana Tuhan akan melakukannya. Yaitu mujizat terjadi dalam hidupmu. Tapi ada bagian-bagian yang Anda harus lakukan. Itu bagian kita. Halo, amin. Tuhan berjanji akan memberkati gereja kita. Tuhan berjanji akan sungguh-sungguh memberkati gereja kita. Gereja kita akan sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tindakannya apa? Itu iman. Kita berkata, Tuhan aku percaya engkau memberkati gerejaku. Engkau memberkati gereja GMS akan bertumbuh. Tapi harus ada tindakan iman. Bukan hanya perkataan. Makanya tindakan iman itu apa? Paling cepat atau paling dekat. Kita akan mengadakan puasa. Itu tindakan kita. Itu adalah sebuah pengharapan yang diwujudkan dengan sebuah tindakan kerendahan hati. Tuhan pakai kami. Katakan amin. Sekalipun Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan pakai kamu. Tuhan akan pakai GMS untuk menjadi berkat. Tapi GMS tidak boleh malas. Katakan amin. GMS tidak boleh berdiam diri. GMS gak boleh, oh tenang kita akan dipakai Tuhan. Santai-santai. Enggak. Ada bagian yang harus GMS lakukan. Apa itu? Di minggu kedua setelah semua liburan selesai. Minggu kedua semua merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Pastor Philip menyerukan semua jemaat GMS di Indonesia maupun di luar negeri. Nanti tanggal 15 merendahkan diri. Pagi-pagi sementara orang lain lagi tertidur, semua lagi enak-enak tidur. Jemaat berduyun-duyun ke gereja. Berdoa, merendahkan hatinya. Nanti tanggal 15, jam berapa itu sini? Hah? Jam berapa? Hah? 5:30 ya? Jangan datang 7:30 ya, selesai itu ya. 5:30. 5:30. Jangan datang 5:30. Saya pastikan kalau Anda datang 5:30, Anda akan duduk di luar. Gedung ini akan penuh. Ya, pastikan Anda datang jam 3:30 gitu loh. Gak apa-apa. 3:30 belum dibuka, tunggu di luar. Tunggu di luar. Kerinduanmu itu luar biasa. Saya kalau BWG di Surabaya itu ya, mulai jam berapa ya dulu ya? Jam 6 kan? No.
jam 5. Orang itu jam 3, jam 2. Itu sudah ada yang di mall. Lo ngapain? Tunggu gereja buka. Lo mau apa? BWG. Breakfast with God. Mereka mau doa. Itu kerinduan. Tuhan tuh lihat kerinduan. Katakan amin. Tuhan tuh gini loh. Ya aku mau memberkati kamu. Bagianku itu harus tahu diri. Saya gak boleh malas-malas. Saya harus melakukan bagian saya. Tuhan kalau lihat kita melakukan bagian kita. Saya percaya hati Tuhan tuh gampang terenyuh. Tuhan tuh hatinya gampang dijamah. Kalau Anda rajin, masa Tuhan gak memberkati kamu? Halo, amin. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, masa kamu tidak pintar? Sekalipun IQ-nya paling rendah, kalau Anda belajar aja, kerajinanmu tuh mengalahkan orang pintar kok. Katakan amin. Ini bagian kita. Petrus itu gagal. Kenapa dia menyangkal Yesus? Karena dia cuman berkata-kata saja. Makanya waktu prosesnya terjadi, coba lihat baca ayat Alkitabnya. Prosesnya terjadi itu ayat 33 coba. Prosesnya terjadi di Lukas 22 ayat yang ke-54. Lukas 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Kenapa Petrus mengikut dari jauh? Alasannya apa? Duh, gak ada tulisannya. Mengapa Petrus mengikut dari jauh? Kenapa? Nah, ini tulis. Dan Petrus mengikut dari jauh. Kenapa Petrus mengikut dari jauh? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih mobilnya Pak An. Ayo. Mobilnya Pak An. Pak An jalan kaki nanti. Ayo siapa yang tahu? Kenapa Petrus mengikut dari jauh? Karena apa? Pinter semua. Oh, banyak berarti gak usah. Banyak. Karena takut. Petrus itu cuma berani berkata, aku tidak akan mau mengkhianatimu. Wah, aku gak akan mengkhianatimu. Gak akan. Mati bersama dengan engkau aku mau. Tapi ketika itu dihadapkan kepada dia, Petrus takut. Petrus tidak mendekat kepada Yesus, aku juga ditangkap. Gak gitu. Dia mengikut dari jauh. Mengikut dari jauh itu berarti karena dia takut. Ketika tindakan iman dibutuhkan di situ, orang ini nggak mau. Oh, aku percaya aku diberkati. Aku percaya aku diberkati Tuhan. Aku percaya Tuhan menyertai aku. Tapi giliran diminta untuk hidup takut akan Tuhan, menolak dosa aja loh. Teman tawari ini berkata tidak aja susah. Mau diberkati mau bagaimana? Nanti kalau ada apa-apa menyalahkan Tuhan nggak tolong saya. Pernyataan imanmu itu harus selaras dengan tindakan iman. Katakan amin. Halo amin. Satu hari saya seperti melihat keuangan. Kalau keuanganmu ingin berhasil, ya Anda harus berhikmat mengatur keuangan dengan baik. Tuhan itu memberkatimu, tapi ingat mengelola keuangan itu bukan Tuhan, tapi Anda. Halo amin. Kalau Tuhan berkati kamu, berkati Anda, lalu Anda tidak bisa mengelola keuangan, boros lalu habis, ya salah sendiri. Suatu saat ada seorang jemaat di Manado, waktu saya masih perintisan di Manado, dia datang kepada saya, Pak Yudi, saya minta butuh kerjaan, boleh nggak aku dicariin di jemaat yang mungkin butuh kerja Pak, saya mau. Saya lihat ini jemaat anak muda, sebenarnya potensi tapi dia waktu nggak ada pekerjaan. Oke, kamu tunggu sebentar ya, tak kabarin ya. Saya telepon satu jemaat, halo Pak, Bapak tokonya butuh pekerja nggak? Kalau Bapak tuh saya punya jemaat ini, oke sih Pak anaknya. Saya rekomendasi kalau Bapak mau dia. Oh iya ya Pak Yudi, iya. Tapi karyawan Pak ya, karyawan depan toko nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kerja dulu dah. Yang penting dia dapat penghasilan. Oke, kerja dia. Saya masih ingat waktu itu UMR-nya itu masih 400.000 waktu itu di Manado. Sekarang nggak tahu lebih. Waktu itu masih 400.000. Hari bulan pertama dia dapat gaji. Saya tahu dia dapat gaji. Wah dapat gaji, senang dapat gaji. Lalu satu sore dia datang ke gereja, lewat ke depan saya. Set, baunya wangi sekali. Wangi itu.
Saya pikir, saya kan tahu gajinya dia 400 ribu. Mungkin paling ya minyak wangi harga 75 ribu lah. Ya di pikiran saya. Wah ini enak, ini buat sehari-hari lumayan nih wangi. Oke, saya panggil dia sini. Saya tanya, baumu wangi loh. Wah enak loh ini. Iya aku beli minyak wangi di sana aku. Oh iya toko itu ya. Oke. Ya nanti aku Yudi ke sana tak beli aja ya. Oh iya aku. Udah. Pikiran saya harga 75 paling mahal 100. Nah, itu paling mahal. Ya itu mahal sekali tuh kalau dia yang beli. Saya ke tokonya, lalu saya tanya, Pak ada minyak wangi ini? Oh ada. Oh ya, berapa ini? 300 ribu. Saya kaget itu bukan karena harganya. Saya kaget karena anak ini gaji 400 ribu. Hari pertama terima gaji 400 ribu, langsung beli minyak wangi 300 ribu. Saya gak jadi beli Pak. Saya balik ke gereja, ketemu sama saya panggil, sini kamu, sini. Kamu di minyak wangimu itu harga 300 ribu. Iya aku. Loh, gajimu 400, langsung kamu belikin 300 ribu. Kamu kasih per bulan gak? Iya kok, 40 ribu. Jadi 60 ribu, iya. Uangmu tinggal 60 ribu, iya. Loh, kamu bisa hidup dengan 60 ribu sebulan. Loh, kan kok Yudi ngajar hidup dengan iman. Ngawur ya. Gak begitu. Itu kamu namanya mencobai Tuhan namanya itu. Bukan begitu. Tuhan tuh berkati kita pasti, katakan amin. Tapi mengelola itu bagian kita. Amin. Halo amin. Itu bagian Anda untuk mengelola. Tindakan iman ucapan imanmu harus selaras dengan tindakan imanmu. Who is the boss? Siapa bosnya? Anda atau uang Anda? Kita nggak bisa membiarkan uang itu mencucuk hidung kita lalu tarik kita dan sebagainya. Wah begitu punya uang, uangnya banyak. Waduh, saudara, waktu di sana mana nggak tahu. Sana waktu cengkeh naik harga krismon tuh di sana nggak krismon, cengkeh naik tinggi, wah orang luar biasa. Sampai ada orang yang katanya nih cerita pingsan karena harga naik. Dia masih punya banyak cengkeh, dibeli bukan separuh, sedikit aja, harganya tinggi. Wah dia bayangin, waduh itu berapa ratus juta lagi bisa beli. Gara-gara itu dia pingsan karena mau dapat uang banyak. Pingsan bukan karena masalah, dapat uang banyak pun bisa pingsan. Ya kaget, karena dia kaget. Ya. Waduh uangnya banyak, langsung dibeliin macam-macam. Ya dari gunung ke kota, Manado. Ya beli macam semua dibeli. Kulkas dibeli buat lemari es. Lemari es dibuat dari lemari baju maksudnya kalau lemari es. Kulkas dibeli untuk buat lemari baju, nggak ada listrik. Nggak ada. Lalu saya tanya sama saya, Pak harga sinyal berapa? Di sini nggak ada sinyal. Harga sinyal berapa? Sinyal mau dibeli. Waduh gue gitu. Begitu selesai tetap miskin. Karena tidak mengelola. Mengelola itu adalah tindakan kita. Katakan amin. Anda mau benar, hidupmu diberkati, hiduplah benar. Itu bagianmu. Amin saudara. Makanya nanti juga tanggal 10 ini. Gereja kita mau menjadi gereja yang dipakai Tuhan selamanya. Halo amin. Makanya Pastor Philip menyerukan nanti tanggal 10 sampai tanggal berapa? Tanggal 30 kita semua puasa. Kalau Anda jemaat GMS, lihat ya, hidup dengan visi gereja itu melindungimu. Ayo sama-sama. Tadi pagi saya jelaskan, puasa itu bukan asal saya menahan makanan, no, bukan itu. Ya, itu adalah ekspresi daripada puasa. Tapi inti daripada puasa itu apa? Kita baca lagi dah ya. Yesaya 58. Sebentar, saudara jelas omongan saya jelas? Jelas ya, saya ini kok merasa kayak gitu loh. Kadang-kadang sometimes tuh bibir tuh kayak gitu loh. Ya, saya tuh ngomong terbata-bata. Jelas ya? Kalau nggak jelas bilang Pak Yudi saya nggak jelas. Oke, saya akan ulangi lagi dengan pelan-pelan. Dulu waktu lahir saya terburu-buru jadi kayak begini. Coba Yesaya 58 ya. Langsung dipercepat aja. Ayat yang ke-6. Nah, Yesaya pasal 58 ayat 6. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah apa? Ialah apa? Supaya engkau membuka belenggu-belenggu apa?
kelaliman. Jadi puasa tujuannya adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dalam hidupmu. Makanya tadi bagi saya bilang salah satu penutup, mesti pelan-pelan. Salah satu penutup selubung mata rohani Anda adalah dosa. Makanya Pastor Philip mengajak kita semua, GMS seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ayo kita puasa raya sama-sama. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Anda mau dipakai oleh Tuhan? Halo, Anda mau dipakai oleh Tuhan? Ayo kita merendahkan diri kita. Salah satu aja kita mengadakan puasa, membuka belenggu-belenggu kelaliman. Supaya kita menanggalkan dosa. Bukan soal jam makan terserah Anda. Ada yang kuat, ada yang gak kuat. Ya, ada yang sampai jam 2 boleh. Jam 4, jam 5 boleh. 24 jam juga boleh. Ada 24 jam ya, puasanya jam 12 sampai jam 1. 1 jam aja makan. Setelah itu puasa lagi sampai besok jam 12 lagi. Ada yang begitu, kuat, gak apa-apa. Dan saya jamin puasa Anda bukan untuk kurus. Ya, anak saya ngomong, aku nih puasa nih sungguh-sungguh puasa loh Pak. Tapi kok gak kurus-kurus ya? Memang puasa bukan tujuannya kurus. Bukan untuk diet, bukan itu. Tapi Alkitab mengajar untuk membuka belenggu kelaliman Anda. Katakan amin. Jadi semakin kita puasa, semakin rohanilah kita. Semakin sungguh-sungguh itu hal yang harus kita lakukan. Itu namanya tindakan iman. Pernyataan iman ya, kami akan dipakai Tuhan, aku akan dipakai Tuhan. Oh, akan terjadi perintisan gereja di mana-mana. Di seluruh Kalimantan nanti kota demi kota Tuhan akan utus aku, Tuhan sertai aku. Itu pernyataan iman. Tapi tindakan iman salah satunya adalah puasa, banyak doa. Itu tindakan iman kita. Petrus tuh gagal di situ. Ketika dia cuma, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan kau. Tapi ketika dihadapkan sungguh-sungguh, Petrus cuma mengikut dari jauh. Tindakan imannya tidak ada. Dia tidak mau mendekat. Dia menjauh karena takut. Dia cuma kuat di dalam pernyataan iman. Tapi tindakan iman dia tidak kuat. Tahun ini pernyataan imanmu harus sejalan dengan tindakan imanmu. Katakan amin. Halo amin. Oke, yang kedua. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Yang kedua jelas. Ayat 34. Tadi mana itu? Ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu. Ini Matius 26 ya. Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku apa? 3 kali. Padahal jauh sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus sudah memperingatkannya. Memberitahukan kepada Petrus, kamu ya akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Yesus sudah jelas ngomong begitu. Petrus, enggak mungkin. Kalau mereka mungkin, kalau aku enggak. Aku tetap mengikutkan engkau. Aku akan mati bersama denganmu. Petrus melupakan yang kedua. Kenapa Petrus itu menyangkal Yesus? Karena Petrus yang kedua melupakan perkataan Tuhan. Disinilah jelas Anda harus notice firman Tuhan dalam hidupmu. Halo amin. Ingat firman Allah. Kalau Anda gak sempat mencatat, paling gak di rumah. Saya janji, saya khotbah saya sangat sederhana. Percayalah. Saya ini bukan pengkhotbah susah. Saya itu pengkhotbah 1, 2, 3 poin-poin dan poin-poin saya sangat mudah. Anda sebenarnya kalau hafal bisa, tapi kalau Anda catat itu lebih bagus. Saya itu pernah khotbah waktu saya sekolah Alkitab itu ngundang pengkhotbah ya pendeta dari desa. Khotbahnya jelek banget menurut kami sekolah Alkitab ya. Sederhana, tapi saya udah mendisiplin diri saya catat poin-poinnya. Sesederhana pun saya catat. Sampai satu saat saya itu punya masalah cukup berat di sekolah. Aduh, saya berdoa. Ya, sudah masalah tiba-tiba saya buka catatan khotbah saya baca-baca lagi. Tiba-tiba ada satu catatan khotbah yang menjadi jawaban pergumulan saya. Ternyata itu adalah
khotbah dari pendeta desa itu. Yang kita anggap sangat sederhana. Yang kita anggap tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata itu berbicara. Mengingat firman Tuhan itu penting. Katakan amin. Supaya kita terjaga. Petrus itu menyangkal karena dia tidak mengingat atau melupakan perkataan Tuhan. Makanya baca Alkitab itu penting. Alkitab itu memang tebel, tulisannya kecil, nggak ada gambarnya lagi. Ya, nggak menarik sama sekali. Tapi bacalah karena itulah kunci kehidupan Anda. Katakan amin. Halo amin. Ngerti nggak ngerti baca dulu. Ngerti nggak? Makanya kita ini selalu diajar untuk baca urut. Ngerti nggak ngerti baca dulu. Baca dulu. Percayalah kita ini punya Roh Kudus yang akan mengajari kita. Katakan amin. Halo amin. Saya dulu waktu di sekolah Alkitab, saya ini ada satu tempat potong rambut namanya apa? Salon mini. Istri saya ingat karena sering dengar ceritanya. Di sekolah kami itu ada salon namanya salon mini. Bagi saya salon mini itu tidak berguna. Karena kalau saya potong rambut itu ke teman saya. Ya bayarnya pakai mie instan 1 bungkus. Seneng dia. 2 bungkus dia ketawa. 1 dus tersungkur dia. Oh haleluya gitu kan, seneng banget. Jadi saya bayarnya pakai itu. Jadi salon mini nggak terlalu berapa, tapi saya tiap hari lewat salon mini. Karena saya ini petugas dapur dan kalau saya ke pasar itu melewati salon mini. Jadi saya bahkan hampir tiap hari saya lewat salon mini berkali-kali. Tapi salon mini nggak berguna buat saya. Saya cuma tahu aja, tapi nggak berguna karena saya nggak pernah potong di situ. Cuma lewat terus sampai satu hari teman saya ini pertandingan antar kampus, dia pertandingan bulu tangkis. Saya ini suka bulu tangkis. Gak bisa main tapi. Pengen lihat teman saya karena pertandingan. Wah saya tanya mana ya lapangan bulu tangkis ya. Gak ada yang tahu. Tiba-tiba satu teman saya berkata, kamu tahu salon mini gak? Oh tahu salon mini. Tiap hari aku lewat. Nah lapangan bulu tangkis itu di sini. Di sebelahnya salon mini ada lorong kecil. Kamu masuk situ. Notok belok kanan. Nah kamu akan ketemu lapangan bulu tangkis. Oh oke. Ya oke. Saya lari. Saya lihat salon mini ternyata betul. Di sebelah salon mini ada lorong kecil. Saya masuk notok belok kanan. Saya ketemu lapangan bulu tangkis. Baru kali itu seumur hidup saya salon mini berguna buat saya. Baru kali itu salon mini berguna buat saya. Gara-gara salon mini saya bisa melihat teman saya main bulu tangkis. Betul? Sama dengan firman Tuhan. Saudara ngerti gak ngerti? Bacalah. Apalagi di kitab kitab apa? Bilangan. Ini memperanakan ini, umur ini mati. Ini memperanakan ini, umur mati. Apa hubungannya sama saya coba? Ini sama ini mati. Ini apa itu? Paling tidak waktu Anda baca itu satu dampaknya apa? Anda dilatih sabar. Mau ngamuk tapi sabar. Karena ini memperanakan ini umur sekian mati. Ini memperanakan ini umur mati. Apa hubungannya sama saya? Tapi di situ Anda waktu baca terus Anda dilatih mau ngamuk itu sabar terus. Ntar lagi selesai baca terus. Percayalah satu saat pasti itu berguna buat saudara. Baca aja. Kita ini punya Roh Kudus, satu hari Anda pasti ingat, oh ini maksudnya. Yang saya baca kemarin itu artinya ini toh. Oh, Anda ngerti, mengingat. Itu yang menjaga hidup Anda, katakan amin. Halo amin. Jangan, gak ngerti, gak tahu. Jangan, bacalah Alkitabmu. Nanti satu saat pasti berguna buat Anda. Ingat salon mini gak berguna buat saya, tapi sehari itu seumur hidup saya, salon mini berguna buat saya. Amin saudara, baca Alkitab. Nah Tuhan tuh bicara dengan kita pakai apa? Ya, yang pertama saya tulis di sini, kita tuh kehilangan damai sejahtera. Kalau sesuatu yang gak dikehendaki Tuhan, paling minim, paling dekat itu ada kayak kehilangan damai sejahtera. Kok gak sejahtera ya? Jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Ya, kehilangan damai sejahtera. Lalu yang kedua apa? Mendatangkan duka cita bagi Roh Kudus. Tiba-tiba Anda tuh bisa kerasa Roh Kudus itu kayak terdidukakan gitu loh. Saya ini suka bergurau. Ya, bergurau.
Saya ini suka godain Ibu Mel. Ya, Ibu Mel, mana Ibu Mel? Oh sana. Saya suka godain Ibu Mel. Ya kemarin saya godain dia. Terus saya malam pulang. Malam pulang terus saya duduk di kamar saya. Hatiku ini kayak berduka gitu loh. Apa ya Tuhan? Tiba-tiba Tuhan, kamu tadi, saya nggak tahu melukai apa tidak, saya nggak tanya. Tapi kamu tadi bergurau agak berlebihan. Seolah-olah kayak, maaf ya, kayak pakai kata kayak mempermalukan dia. Padahal itu cuma bergurau, tapi itu nggak boleh. Aku nggak berkenan. Duk. Orang pertama, saya harus minta maaf sama dia. Besok kemarin tadi malam ketemu, saya minta maaf. Mel, sorry ya, kemarin Koko goda kamu terlalu kelebihan sampai rasa gak enak. Oh gak apa-apa kok, aku gak apa-apa. Ya kamu gak apa-apa, tapi aku apa-apa. Kamu gak apa-apa, Melis gak apa-apa, tapi aku ditegur Tuhan. Minta maaf ya. Oh iya kok, Koko ini kejutan terus gitu katanya. Ya. Tapi saya tahu bahwa itu menjaga hati saya, katakan amin. Supaya saya tetap sensitif terhadap Tuhan. Saya mau di hal yang kecil aja Tuhan tuh menegur saya. Kalau hal itu gak berkenan, gak apa-apa. Dan sekali aja Tuhan itu ngomong. Sekali aja, gak perlu 2-3 kali. Sekali saja aku akan taat. Katakan amin. Aku akan taat. Karena itu penting buat aku untuk menjaga hatiku. Saya masih tidak kebal dosa. Saudara juga tidak kebal dosa. Kita semua gak kebal dosa. Anytime. Tapi Anda akan terjaga ketika Anda peka dengan suara Tuhan. Dan Anda gak perlu gengsi. Saya juga gak perlu gengsi. Minta maaf. Tuhan itu disegani karena dia suka mengampuni. Amin. Alkitab jelas berkata Tuhan itu disegani karena dia suka mengampuni. Dan saya gak perlu gengsi. Saya datang minta maaf. Selesai. Sampai harimu tetap Mel menghormati saya. Saya gak kelihatan di bawah. Enggak apa-apa. Soalnya semakin Anda rendah hati, semakin Anda dihormati. Katakan amin. Gak usah takut. Makanya itu taruh firman Allah di dirimu supaya Anda dijaga terus. Dijaga terus. Ingat firman Allah. Petrus itu gagal karena dia melupakan perkataan Tuhan. Padahal Tuhan sudah ingatkan nanti ya kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan menyangkal aku. Itu gak masuk dalam pikiran Petrus. Dia lupa. Tuhan sudah ngomong dengan dia. Firman Allah itu kayak gak penting dalam hidupnya. Yang penting itu masalah yang dihadapi lebih penting daripada firman Tuhan. Salah. Anda boleh bermasalah. Anda punya masalah. Anda boleh punya masalah. Tapi selama Anda terus mengingat firman Tuhan dalam hidupmu. Dengar saya baik-baik. Anda akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Setiap itu masalah itu datang dan pergi sesuka hatinya. Tapi selama kita hidup dengan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita menang. Amin saudara. Halo amin. Petrus gagal karena dia melupakan perkataan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Ayat 35. Matius 20 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan apa? Menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Yang ketiga ini bahaya. Sikap Petrus, kenapa dia menyangkal Yesus? Sikapnya apa? Dia takabur. Orang sombong itu adalah orang yang kehilangan sikap berjaga-jaga. Orang sombong adalah orang yang justru mempersilahkan kelemahannya itu dibidik oleh setan. Orang sombong. Dia takabur. Oh enggak mungkin. Enggak mungkin aku akan meninggalkanmu. Aku akan mati bersama denganmu. Makanya kita nih gereja kita diajari oleh Pastor Philip. Kita ini style apa itu namanya? Low profile. Ayo, sementara yang lain gereja, yang lain saya nggak membicarakan gereja lain, gereja kita. Kalau Tuhan sudah janji, aku akan pakai kamu. Selama GMS ada di Kalimantan, di seluruh Indonesia penginjilan tidak boleh berhenti. Aku akan pakai kamu. Caranya kita mau dipakai Tuhan terus apa? Ayo kita rendahkan hati kita. Katakan amin. Kita datang nanti bersama-sama
Ya nggak mungkin tiap minggu, tapi paling nggak di awal tahun, tanggal 15, kita datang merendahkan hati. Berkata, ini kami Tuhan. Kami tetap butuh Engkau. Kami tetap butuh penyertaan-Mu. Kami tetap butuh Engkau memimpin kami, Engkau menyertai kami, Engkau menyurapi kami. Kami mau dipakai oleh Tuhan, karena itu kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Halo, amin saudara. Merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ini pakai kami. Tegur kami kalau kami salah ya Tuhan. Kami kadang gak ngerti. Ya, kayak anak saya kadang dia gak ngerti. Dulu waktu kecil dia berbuat salah gak ngerti. Dia itu suka duduki kepala adiknya itu loh. Dulu anak saya nanti khotbah yang siang. Ya. Dulu waktu dia kecil itu satu saat ketika saya lagi beres-beres gitu kan. Anak saya yang perempuan nangis masih umur berapa itu, setahun lebih, nangis gitu. Saya kaget, saya keluar, tak lihat di ruang tamu kaget, loh kokonya itu lagi dudukin kepala adiknya, dunyek-nyekin sudah, gitu. Adiknya nangis, gitu. Saya bilang, loh kok, nanti jangan dudukin kepala adikmu loh, sakit tuh itu. Dia lari gitu, dia lari sembunyi, kok, ayo jangan ya. Dia gini, siap bos, gitu kan. Nah, boleh ya siap bos gitu. Nah, saya lagi beres-beres lagi, nggak lama adiknya nangis lagi. Tak lihat gitu, waduh dia dudukin kepala adiknya, dunyek-nyek lagi. Yaudah, saya tak mari, kok nggak boleh. Saya bawa dia ke mana, ke ruang disiplin. Ruang disiplin sendirian sama saya itu, saya pukul anak saya itu tidak pakai tangan. Ya saya nggak boleh pakai tangan, pakai kata Alkitab itu pakai rotan. Rotannya bukan rotan sungguhan, itu sakit. Ya saya biasa rotannya itu kayak koran digulung-gulung gitu. Atau enggak tuh warta gereja. Zaman dulu kan ada warta gereja yang sudah lama, yang sudah itu. Saya ngomong ini partainya sudah nggak ada, nggak apa-apa. Tak gelung-gelung itu kan suaranya keras, puak, tapi nggak sakit. Jadi saya pukul pantatnya, pak gitu, ya. Tapi waktu saya pukul pantatnya, pak gitu, itu dia nangis, nangis teriak. Saya sampai kaget, saya sampai keluar kamar tak pukul, pak. Apakah ini kesakitan terlalu keras kah? Ternyata enggak. Ternyata apa yang membuat dia nangis? Ketika saya pukul, pak, itu dia merasa dipisahkan dari orang tuanya. Tahu nggak? Dunia anak sama orang tua itu segalanya. Halo, amin. Orang tua itu segalanya. Kalau orang tua sampai pukul, anak itu nangis bukan karena sakit. Karena waktu dipukul itu dia merasa dipisahkan dari papa mamanya. Dia nangis. Nah, kalau orang nggak ngerti, nangis sus, ayo berhenti nangis sus, tambah dihajar tambah. Makanya banyak anak kepahitan. Karena anaknya dihajar terus, nggak boleh. Pukul nangis begitu. Saya ada di situ, Oke, dia diam terus dia dekati saya. Dia mau peluk saya. Kenny tahu nggak salahnya? Kenapa papa pukul Kenny? Nggak tahu. Nah kan? Kadang anak-anak itu nggak tahu kesalahannya apa. Kita tuh mesti menjelaskan. Kalau saya pakai bahasa anak ya. Karena papa sudah bilang jangan duduki kepala adikmu. Itu sakit. Nanti kalau adikmu kepalanya putus gimana? Kamu suka punya adik nggak punya kepala? Bahasa anak ya. Saya nggak ngomong sambil ketawa kayak Anda gitu. Gitu enggak. Saya serius. Enggak. Tiba-tiba, halo kok nggak ada kepalanya gimana? Enggak mau. Nah makanya jangan didudukin. Ya? Iya. Oke, ngerti ya? Ngerti Pak. Tahu salahnya apa? Tahu. Apa? Duduki kepala adik. Ya. Oke? Karena itu papa pukul kamu. Oke? Iya. Oke, sekarang papa sudah gak marah. Pendamaian itu harus terjadi. Sekarang papa gak marah. Sudah. Kalau kamu sudah ngaku salah ya sudah gak apa-apa ya. Ya wis. Ya I love you ya. Papa sayang sama kamu. Sudah papa gak marah? Iya. Ya main lagi ya. Iya. Langsung begitu keluar pintu. Gini lagi dia. Udah saya lanjutin kemas-kemas. Gak sampai 2 jam. Adiknya diduduki lagi. Saya pikir, anaknya siapa ini?
Makanya berulang-ulang saya ngomong. Berulang-ulang. Teguran itu berulang-ulang. Gak apa-apa. Supaya Anda gak sombong. Katakan amin. Gak apa-apa. Kemarin barusan bicara sama Pak Aan. Papa itu kalau sama aku ngomongnya diulang-ulang terus. Dulu aku merasa kenapa sih Papa kok ngulang-ulang terus. Sampai satu titik kedewasaan dia mengerti bahwa firman atau perkataan itu harus diulang supaya terus diingat. Supaya aku tidak sombong. Baru dia ngerti sekarang. Ya sekarang aku ngerti kenapa Papa kok cerewet dulu. Karena memang aku belum ada di situ. Pembentukannya belum jadi. Sekarang aku ngerti. Ya mungkin nanti aku akan cerewet sama anakku seperti papaku dulu. Mari kita cerewet bersama-sama. Dilatih. Makanya di dalam firman ini terus saya ngomong dengan Anda. Ayo jangan bosen ya. Makanya saya bilang sama Pak An. Aku ini 3 minggu berturut-turut khotbah di sini. Ya saya harap jemaat gak bosen sama saya. Ya Anda mau muntah lihat saya? ya terus diulang-ulang. Ayo hidup dalam pergeseran ini. Supaya Anda tidak sombong. Karena begitu sombong Anda akan mudah jatuh. Tapi Anda terus mengingat firman Allah. Supaya hatimu mudah dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Ada 3. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Yang pertama apa? Pertama apa? Ya perkataan dan tindakan harus sejalan. Yang kedua apa? Perhatikan peringatan Tuhan. Yang ketiga apa? Jangan takabur dan meremehkan. Apapun, ayo belajar. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Di tempat ini, aku mau dipakai Tuhan. Gereja ini mau dipakai Tuhan. Kita semua mau dipakai Tuhan. Amin, saudara. Dan terus kita akan merintis di kota-kota. Ya, ini ada di kota, ntar saya akan ke Bontang, ke Sangatta. Lalu belum lagi yang ada di Batu Licin, di Kota Baru. Ada di Kota Pelihari nanti juga akan dibuka. Belum ada di Berau, ada di Penajam juga. Lalu ada di beberapa kota, di mana lagi? Di Malinau juga. Ada banyak kota yang akan menanti kita. Ya, lagi banyak dirintis CG di situ. Nanti saya akan keliling pergi untuk memberitakan Injil. Karena itu nanti seluruh kita akan kita bawa, diberi kesempatan. Saya tadi pagi bilang dengan Tuhan itu jangan pakai kata menyumbang. Saudara, kata menyumbang itu artinya Anda kaya menyumbang orang miskin. No. Dengan gereja saya nggak berani. Gereja itu saya selalu punya sikap dan kata mempersembahkan. Tuhan itu punya semuanya. Tapi beruntung saya diberi kesempatan sedikit untuk memberi buat Tuhan. Mengembalikan milik Tuhan, memberi bagi Tuhan. Itu saya mempersembahkan Tuhan dari kekuranganku. Dari semua keterbatasanku. Aku diberi kesempatan, aku memberi buat Tuhan. Aku mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerimanya. Amin saudara. Sikap jemaat harus begitu. Makanya sebentar kita akan doakan amplop untuk BWG nanti. Dengan sikap yang rendah hati. Thank you untuk ikut terlibat dalam pekerjaanmu. Akan jadi gereja di Bontang, akan jadi gereja di Sangatta, akan jadi gereja di Malino, akan jadi gereja di Berau, akan jadi gereja di Penajam, akan jadi gereja di Pelihari, di Kota Baru, di Batu Licin, akan jadi gereja Tuhan. Thank you untuk aku bisa terlibat dalam pekerjaanmu. Makanya kami ingin gereja ini, Anda semua diberkati Tuhan. Punya kesempatan ini untuk kita boleh memberi buat Tuhan. Nanti tanggal 15, bawalah persembahan hatimu dengan sikap kerendahan hatimu buat Tuhan. Tuhan aku persembahkan, saya pun juga. Kita persembahkan semua untuk Tuhan. Amin saudara. Ada mau dipakai Tuhan? Ayo, perkataan iman harus selaras dengan tindakan iman. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.